Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kita di Robbana Quranic Doa Series. Ini kita ada di episode 26 kan? Alhamdulillah. Ini sebenarnya untuk tema hari ini itu memang sedikit-sedikitnya kayaknya agak banyakan sih. Agak banyakan kemarin sudah kita spill. Kalau kemarin kan kita bahas temanya itu saat kita ada di titik terendah. Dan dalam mohon maaf. Cut. Untuk yang kemarin itu kita bahas tentang orang yang paling kuat pun bisa jadi orang yang ada di titik terendah. Jadi jangan terlalu sombong. Mungkin yang kemarin yang terlalu sombong saat kamu ada di posisi tertinggi, padahal Allah sangat bisa membolak-balikan kamu dan kamu bisa jadi dalam keadaan paling terendah. Nah, untuk sekarang pembahasannya itu mungkin hampir sama seperti kemarin, tapi ini mah umum general, bukan untuk semua orang-orang yang kuat saja. Kalau ini untuk orang-orang yang secara umumnya pernah merasakan ada di titik terendah dia. Gitu. Mungkin yang pernah kita bahas ini kemarin tuh apa Kang yang aku pernah bilang di Jepang itu? Harajuku itu namanya. Harakiri. Harajuku. Harakiri Kang ya? Harakiri. Ya. Mungkin di umat Islam saat kita sudah ada di posisi terendah ya Kang ya. Yeah. Kita diminta oleh Allah untuk terus bersandar kepada Allah. Gitu. Nah, mungkin ada juga teman-teman kita yang dia tidak punya kekuatan apa-apa memang sebelumnya, ya istilahnya itu harta yang nggak punya, dimintai kekuatan ya juga tidak punya gitu. Dia bukan termasuk orang yang terkuat, harta ya bukan termasuk orang yang kaya juga, ilmu ya tidak termasuk orang yang berilmu banyak juga. Kemudian Allah hadapkan kepada dia sesuatu yang membuat dia itu merasa down sekali, rendah sekali, dan tidak bisa melakukan apapun. Mungkin ada nggak sih Kang, memang kisahnya para nabi, atau mungkin di luar Nabi Musa atau Nabi Ibrahim gitu Kang? Karena kan kita kemarin itu hampir banyak ya, mungkin hampir setengahnya lebih ya. Itu memang kisahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Musa. Ada nggak sih Kang kisah-kisah Nabi lain yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, yang mana ini bukan hanya terjadi di Nabi Ibrahim sama Nabi Musa, ini Nabi yang lain pun bisa. Berarti bisa jadi kamu pun termasuk orang-orang yang akan dibantu sama Allah. Iya betul. Oke, Masya Allah. Silakan Kang Faisal. Ya, jadi memang kalau kita ambil hikmah ya dari rentetan doa-doa yang sudah kita bahas, kayak ada pola memang. Kayak yang sekarang kita akan bahas memang agak mirip dengan apa yang dibahas dengan Nabi Musa kemarin ya, tentang Nabi Musa kemarin, tentang Nabi Musa ada di kondisi yang tidak berdaya. Yeah. Lalu Allah bantu, kasih pertolongan dengan sedemikian rupa ya. Yeah. Dan di episode kali ini kita coba bahas sama kondisi tidak berdaya. Tapi ada penyebabnya yang berbeda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu tidak berdaya karena perjalanan panjang. Yeah. Dia menyelamatkan diri. Kalau ini kisahnya sedikit berbeda, tapi akhirnya beliau tidak berdaya juga. Akhirnya beliau ada di titik terendah gitu ya. Intinya di titik terendah. Intinya itu. Jadi kan yang kita bisa ambil hikmah adalah kita manusia itu relate banget loh dengan ini, karena kita pun pasti bisa berada dalam titik terendah. Setuju nggak? Betul. Iya kan? Apapun kondisinya, tapi kita merasanya titik terendah. Nabi Musa titik terendahnya adalah saat kabur itu, saat capek lelah 400-500 km perjalanan. Dan kisah Nabi ini titik terendahnya berbeda, tapi berat bagi beliau, sangat-sangat berat gitu ya. Yang mungkin kalau kita di posisi itu bisa jadi nggak kuat. Itu tapi special case banget ya Nabi ini tuh. Kita ngerasa apa yang paling berat bagi kita gitu. Kayak tadi bisa jadi bagi seseorang yang paling berat baginya adalah saat tidak dibalas chat sama orang yang mungkin penting bagi dia. Wah iya. Mungkin bisa jadi, mungkin saya ambil kesimpulan, sesuatu hal titik terendah itu beda-beda. Bisa jadi yang menurut orang itu biasa aja, menurut kita itulah yang paling rendah. Betul. Nah jadi ada, karena kita dititipkan rasa itu oleh Allah, maka di dalam Quran ada solusinya gitu. Kamu doa ini ya gitu. Kamu nggak seberat
nabi-nabi yang lain kok. Kamu nggak seberat nabi-nabi, kita mah bukan nabi. Nabi mah berat tuh kayak gitu. Kita mah bukan nabi, ya kita belum seberat itu, tapi Allah kasih doa yang bisa meringankan beban kita gitu. Tapi kalau yang ini Kang beda lagi ya Kang. Saya bukan nabi boy. Itu beda ya. Itu yang maling HP nggak sih? Yang maling HP. Itu beda cerita. Nah, kisahnya tuh dari kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ini Allah amanahkan berdakwah di sebuah daerah. Singkat cerita nih, kalau ngomongin seorang nabi dakwah sampai nabi itu minta azab ke Allah, marah nabinya, nabinya pokoknya bereaksi seperti itu, artinya sudah panjang ya perjalanan dakwah nabi itu, bukan sekali dakwah langsung ya Allah marah, azab saja, enggak gitu. Tapi sebuah proses. Iya. Nabi Yunus alaihissalam itu proses dakwahnya pun cukup panjang di daerah tersebut yang Allah amanahkan. Saat beliau diangkat jadi nabi, lalu daerah tersebut diarahkan untuk menyembah Allah dan seterusnya dakwah untuk tauhid gitu ya. Memang sayangnya saat itu masyarakatnya itu susah dikasih tahu. Iya. Ya, tipikal masyarakat yang emang biasa ya, adanya nabi pasti ada masyarakat yang susah dikasih tahu ya gitu. Gitu emang tipikalnya. Saya belum menemukan berapa jangka waktu lama Nabi Yunus berdakwah di sana, cuma memang cukup lama. Akhirnya Nabi Yunus di titik karena susah nih orang-orang dikasih tahu, membangkang terus, tunggu saja nanti ada azab yang turun pada kalian. Nabi Yunus udah di titik itu. Ya, udah di titik itu, tunggu aja 3 hari lagi gitulah. 3 hari lagi tunggu aja gitu. Nabi Yunus udah kesal, sudah marah. Akhirnya Nabi Yunus bilang sudah berdoa kepada Allah, menunggu 3 hari. Akhirnya Nabi Yunus tidak menunggu di situ, tapi Nabi Yunus udah pergi duluan. Bahasanya orangnya mah pundung gitu kalau bahasa Sundanya mah. Udah marah duluan. Gitu. Nabi Yunus akhirnya menenangkan diri, berusaha menenangkan diri ya dengan kondisi yang masih marah. Itu ke sebuah pantai. Ya. Nah, meanwhile kayak film-film. Sementara itu di daerahnya Nabi Yunus tadi didakwahi, mereka itu sudah bertaubat kepada Allah, sudah minta ampunan pada Allah. Yang akhirnya mereka tuh kan dalam kondisi kemarau panjang tuh, melihat awan hitam, disangkanya itu untuk untuk hujan itulah, padahal itu azab yang disiapkan untuk mereka, tapi mereka udah berdoa dulu untuk bertobat pada Allah. Yang akhirnya azabnya dicabut sama Allah. Iya. Dicabut. Bahkan dalam beberapa riwayat, beberapa dalil dikatakan bahwasanya kaum Nabi Yunus ini kaum yang paling cepat diselamatkan dari azab. Azabnya udah ready, mereka bertaubat, azabnya hilang, nggak jadi. Gitu. Itu kalau boleh tahu nggak Kang, gara-gara apa gitu? Gara-gara tidak nurut sama Nabi Yunus. Nggak, maksudnya itu kok bisa dari pas kan Nabi Yunus tadi udah dakwah lama, kenapa mereka nggak sadar-sadar, tapi kok pas Nabi Yunus pergi mereka sadar karena ada awan hitam udah kelihatan, udah kelihatan ada awan, langsung mereka bertobat. Oh iya ya Allah. Wah, ngeri. Tapi masya Allah bisa, alhamdulillahnya tuh mereka masih diselamatkan gitu. Bisa jadi karena wallahu alam apakah ada kaitannya dengan Nabi Yunus yang pergi atau gimana. Tapi Allah terima tobat mereka. Ya, setelah itu Nabi Yunusnya nih yang akhirnya diuji sama Allah, kasih ujian. Karena marah. Masalahnya itu bukan dimarahnya sih, ditinggalin kaumnya. Belum beres, belum tuntas. Memang kesabaran, titik-titik kesabaran para nabi memang beda-beda. Tapi mereka adalah manusia yang paling mulia di antara manusia yang lain. Cuma ya mereka pun manusia. Ada titik-titik sabar yang mungkin jadi batas. Makanya ada ulul azmi 5 orang yang tergolong ini kesabarannya luar biasa. Bayangin dong kalau misalkan Nabi Ibrahim tiba-tiba yang mudah mah Nabi Musa lah. Nah, Bani Israel kan gitu ya. Bayangin Nabi Musa kabur karena enggak diladenin sampai Nabi Musa meninggal tuh masih bersama Bani Israel. Betul. Bayangin kalau misalkan beliau egois dan marah pas
apa tuh namanya Laut Merah terbelah, kabur aja sendiri Nabi Musa. Bani Israil masih di situ, tutup lagi aja habis. Betul Kang. Tapi kan enggak gitu. Nabi Musa Masya Allah sabar. Ada titik-titiknya. Walaupun Nabi Yunus memang ada titiknya tersendiri gitu ya, titik sabarnya. Akhirnya Allah tegur gitu loh. Dengan marahnya dan perginya Nabi Yunus meninggalkan umatnya. Ini juga hikmah buat kita. Kalau kita berdakwah, kita upayakan semaksimal mungkin. Upayakan jangan kabur, jangan pergi meninggalkan area dakwah kita. Gitu. Ya kita maksimalkan sejauh mana kita bisa. Setelah itu beliau ada di sebuah pantai, merenung, masih marah dan segala macam. Lalu ada sebuah perahu untuk melewati lautan gitu. Nabi Yunus berpikir untuk ikut ke perahu tersebut. Singkat cerita, di tengah perjalanan ada badai besar. Perahunya perahu yang tidak terlalu besar memang, sehingga saat gelombang besar datang itu perlu menurunkan muatan. Ini bukan muatan yang harus diturunin kata kapten, tapi orang. Siapa yang harus dikeluarin? Akhirnya diundi. Diundi nama yang keluar Nabi Yunus. Mereka tahu Nabi Yunus itu bukan orang sembarangan. Jadi ketika keluar Nabi Yunus, mereka tuh enggan gitu. Undi lagi lah gitu. Mereka tuh kayak punya perasaan ini tuh kayak orang penting gitu, orang yang bukan sembarangan gitu. Beberapa kali diundi, keluar Nabi Yunus lagi. Akhirnya Nabi Yunus berpikir emang harus saya. Akhirnya Nabi Yunus membuka bajunya dan turun ke lautan. Disitulah tiba-tiba ada seekor ikan besar dengan cepat menelan Nabi Yunus. Ya Allah. Ini titiknya yang mulai. Bayangkan, Allah itu sudah memerintahkan ke si paus ini. Makanya Nabi Yunus kan disebut Zunnun. Nun itu nama ikan besar lah. Zu itu pemilik atau yang bersama. Jadi Nabi Yunus tuh nabi yang bersama ikan besar, kurang lebih gitu. Zunnun itu panggilannya Nabi Yunus. Dikasih tahu, ditekankan dalam ayat tersebut bahwasanya, hei ikan paus, hai ikan besar lah gitu ya, ini bukan rezeki kamu. Dagingnya, tulang itu bukan rezeki kamu. Jadi jangan kamu makan gitulah. Akhirnya Nabi Yunus itu bertahan di perut ikan besar itu. Ada yang mengatakan 40 hari riwayatnya. Ada yang mengatakan lebih dan kurang seterusnya. Tapi memang lama. Dan bayangkan beliau tuh di dalam sebuah organ yang menghimpit Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus tidak bisa apa-apa, makan nggak bisa, apa nggak bisa gitu ya. Tapi bisa bertahan di sana dengan zikir. Dan di situ Nabi Yunus benar-benar merasa sudah ya Allah, ini adalah teguran dari Allah. Dan teguran untuk Nabi itu hebat banget gitu ya, ditegur sama Allah itu dengan masuk ke dalam sebuah perut ikan besar gitu. Dan itu sempit, gelap, terutama gelap ya Allah. Takutnya dingin, hangat gak sih di dalam perut? Dingin, orang perut ikan, iya kan? Itu tuh bercampur dengan air laut, bercampur dengan segala macam kalau kita definisikan ya. Dan dihimpit di situ, gak bisa, lapar pasti, haus pasti gitu ya. Tapi Allah masih selamatkan Nabi Yunus, masih diberikan kekuatan. Dan Nabi Yunus sebenarnya bukan doa secara spesifik dengan awalan robana, tapi saking Nabi Yunus berasa bersalah, doanya tuh doa pengakuan dosa itu aja. Di surat Al-Anbiya ayat 87 di situ kan disebutkan, dan ini masyhur pasti ya, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Subhanakanya Kang, ketinggalan. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulangi lagi ya, dipotong dulu gimana jadi? La ilaha illa anta subhanaka. Iya. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi zikir itu berulang kali Nabi Yunus sampaikan sebagai rasa bersalah, pengakuan dosa. Udah saking malunya untuk meminta ampunan, cuma bisa bilang aku salah sih, gitulah kalau bahasa kita mah. Karena coba bayangkan meninggalkan umat yang menjadi amanah untuk didakwahi, malah pergi gitu.
Ini tegurannya pun luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bisa jadi cerminan akhirnya kita pun kalau mau bertobat pada Allah itu bisa mendengarkan doa ini. Bisa awalnya ini. Makanya sayyidul istighfar awalnya kan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bisa saja itu diawali dengan kalimat tahlil gitu. Masya Allah. Yang pada akhirnya setelah itu Allah terima taubatnya, akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan oleh sama paus itu ya. Sampai Nabi Yunus ya dalam kondisi sakit, badan sakit karena dihimpit, lapar segala macam, tapi Allah selamatkan dan setelah itu Nabi Yunus masih bisa terus berdakwah. Gitu. Ya, jadi ini penting sekali kalau kita mau bertaubat. Kan kemarin sudah banyak varian doanya ya. Betul. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini tambahannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini luar biasa. Doa Nabi Yunus, doa terhimpit, doa dalam tiga kegelapan Nabi Yunus itu kan. Iya. Diselamatkan dari tiga kegelapan, gelapnya perut ikan paus, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. Aduh, kalau bayangin kalau misalkan mati lampu, mungkin ada yang takut tiba-tiba kan, aduh mati lampu, harus gimana gitu. Betul. Lari atau gimana, gitu, teriak. Habis itu nyala lagi, alhamdulillah. Ini nggak bisa. Dan itu kan kalaupun mati listrik nggak sampai berhari-hari. Nggak berhari-hari, ya, Kang? nggak berhari-hari, paling berapa menit gitu ya. Kalau misalkan mati lampunya aliran yang dijadwal mungkin beberapa jam. Ini mah udah gelap, gak bisa ngapa-ngapain, terhimpit, basah, gak nyaman pokoknya. Nyaman gak sih pakai baju basah kehujanan? Agak risih mungkin kita risih, sebutnya. Pasti nggak enak kan. Apalagi kan kalau mungkin saat kita pakai baju basah sampai kering kan agak nyaman gitu ya. Pas keringnya gitu udah memang beberapa jam lah dari basah menuju kering. Tapi kan ini yang jadi masalah basah terus kan. Di dalam perut ikan. Wah, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana tidak nyamannya Nabi Yunus ya di situ. Berhari-hari dan hanya bisa berdoa sebuah penyesalan dan pengakuan dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz tapi ya balik lagi ke prinsip innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dengan Nabi Yunus bertaubat, Allah ampuni, Allah terima doanya lalu dikeluarkan dari perut ikan paus. Begitu juga kita punya kesempatan yang sama, sudah diinspirasi oleh kisah Nabi Yunus, maka kita jangan sampai menyerah untuk berdoa taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang aku mau lihat sih bukan di kisah Nabi Yunus ya Kang ya, kisah umatnya justru. Kisah umatnya ya. Yang tadi saat dia tahu azab mau datang, ya istilahnya mungkin bisa kita ambil pelajaran gitu ya. Daripada azab Allah yang datang gitu ya. Ya baik sok tobat dari sekarang. Iya gitu. Kalaupun kamu tahu istilahnya bahkan gitu kalau dari kisah yang tadi Kang Faisal bilang, bahkan saat mereka melihat azab mau datang, mereka tobat, Allah langsung terima. Allah langsung terima. Iya. Gitu. Ya istilahnya mah kalaupun kita sudah tahu ini kita tuh sudah terlalu jauh melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, ya sok tobat, Allah pun akan terima. Iya, betul. Gitu. Insyaallah. Jadi kadang ya pernah kita bahas dulu Kang, saat kita sudah melakukan dosa yang banyak kita malu, padahal Allah yaghfiru dzunuba jami'an, tadi Kang Faisal jelaskan. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran, kekuatan untuk untuk meminta taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Semoga kita juga termasuk orang yang diberikan hidayah saat kita sudah melakukan kesalahan. Kadang ada orang yang sudah melakukan kesalahan tapi nggak diberikan hidayah, atau mungkin sudah diberikan hidayah tapi nggak sadar-sadar. Maka kita akan ulang kembali doa Nabi Yunus yang mungkin ini bisa menjadi zikir kita ya Kang ya. Ingat terus. Kemudian kita lantunkan terus setiap setelah salat. Doanya ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pesan terakhir dari kita, jangan lupa berdoa.